Selamat sore, good afternoon. Yes, correct. Yeah. Wah, yes, wah hebat ini Pak Kiai kita, yes. How are you? Fine. Fine. Bagus ini. Oh, top. Sekarang kita di Elmi tanggal berapa nih? 24 ya, 23 ya, 23 Februari. kita bersama satu adalah Dr. Andi Sulistianto, pakar ilmu komunikasi. Bersama juga kita adalah Dr. Honoris Causa, tidak ada titel tapi kita bisa menghonoris. Artinya dari sisi keilmuan kebatinian, ini orang yang biasa kita panggil Gus Pram. Ini the legend buat mereka yang mengenal. Oke, diskusi kita sore ini sangat menarik untuk mengangkat ataupun untuk membahas seorang profil yang namanya Erlangga Hartarto. Mungkin kita ke Gus Pram dulu. Gus Pram, Erlangga ini adalah orang yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Di mata Gus Pram secara kasat mata kan orang sudah bisa membaca siapa Erlangga Hartarto. Ya, dia orang politisi, dia juga adalah ketua partai, tapi yang tidak kasat mata itu apa? Silakan Gus Pram. Yang tidak kasat mata tentang Erlangga ini. Terima kasih kepada saudara Uhe. Ya. Tapi Anda di depan mengatakan bahwa Erlangga adalah biasa tidak luar biasa. Terbalik menurut saya, padahal dia adalah orang luar biasa. Tapi dia biasa saja. Menurut pandangan saya, memang kalau dunia persidangan ya, secara kemanusiaan, kami lebih percaya kehendak yang maha kuasa. Jadi saya berpendapat ya, seorang tokoh namanya Bapak Erlangga Hartarto itu adalah terah. Kami meyakini memang terah itu tidak jaminan, tapi paling tidak dengan terah tertentu dia adalah semacam garantir bahwa seseorang akan dimunculkan suatu saat itu tidak akan jauh dari sejarah. Diakui atau tidak, banyak orang tidak mengakui, tidak apa-apa, tapi saya tetap percaya dan mengakui bahwa itu adalah kepercayaan itu apa ada rasanya? Rasanya seperti terawang, tiba-tiba bermimpi, apa gimana dalam pandangan kebatinan Gus Pram itu tidak gimana? mengatakan mimpi tidak mimpi. Kami sedikit oleh Allah diberikan sedikit saja kemampuan, oleh Allah diberi oleh kemampuan. Rasanya kalau kami akan mengungkapkan secara vulgar atau logikanya, tapi kami merasakan sesuatu hal yang rasanya kami tidak siap dikatakan oleh orang atau siap tak dipercaya oleh pendengarnya. Tapi kami meyakini itu semenjak kami lahir paham tentang itu. Jadi kami sangat paham tentang itu sehingga memahami benar. Dengan belajar banyak, kenal tidak kenal tapi kenal ya dengan namanya Bapak Erlangga Hartarto. Secara umum dia adalah Menko Perekonomian yang hadir di negara kita ini. Ya, apa rasa kebatinan itu? Ini kan yang tadi Gus Pram jelaskan kan sebenarnya terlalu luas. Apa rasa kebatinan itu? Nah, apakah ada getaran ketika menyebut nama? Apakah Gus Pram melihat sebuah mimpi atau ya seperti ini? Kebanyakan orang Jawa melihat dari kacamata kultur itu adalah ramalan Joyoboyo. Ada gonya, ada noto negoro apa semua ya. Dari Gus Pram ini apa yang kira-kira supaya masyarakat ngerti? Oh, yang Gus Pram ceritakan itu adalah kebatinan tapi kelihatan seperti jahe ini, begitu kira-kira. Gimana itu? Yang bisa disentuh. Terima kasih. Jadi gini. Saya apa yang saudara sampaikan dengan saya tentang sejarah Joyoboyo dan sebagainya, pandangan itu ya ada orang yang itu menjadi suatu meyakini atau tidak, tapi saya tidak begitu, tapi itu juga bagian daripada itu. Artinya kami juga sadar, cuma kami ini saudara itu kami ini kecil gitu ya, kami sadar kami ini hanya apa sih, nggak ada apa-apanya di dalam ini. Tapi saya merasakan satu hal, karena kami belajar banyak tentang ini dan saya menekuni ini gitu ya, bahwa kami punya pendapat bahwa kalau menyebut sebuah nama ya seorang Erlangga Hartarto itu adalah menurut saya adalah luar biasa, tapi biasa saja, dan mungkin yang bersangkutan pun akan berpikir tentang ini ke depan bagaimana. Ini kan suratan, ini silatan. Apa suratannya? Pak Erlangga itu tokoh yang lengkap secara kemampuan dalam bidang teknologi,
bidang manajemen, dalam bidang kepemimpinan leadership, dalam bidang politik. Bahkan yang paling hebat itu beliau punya kebatinan yang kuat. Pertama dari sisi nasab, dari sisi silsilah, dari sisi trah. Pak Erlangga itu keturunan dari sosok yang hebat, yaitu dari Raja-Raja Mataram Islam. Di Raja Mataram Islam itu tentu dimulai dari Panembahan Senopati, Prabu Hanyokroowati, dan Sultan Agung. Ini ada kaitannya dengan Ki Ageng Gripik, tokoh ulama karismatik di Klaten yang sangat dikagumi banyak masyarakat sekitar, dan Pak Erlangga Hartarto merupakan bagian dari trah yang memang berada dalam kondisi baik yang diketahui banyak orang, dan ada hubungannya juga dengan Kasunanan Surakarta Adidat maupun Mangkunegaran. Dengan Kasunanan Surakarta yang buyutnya pernah menjadi pejabat di Kesultanan Keraton Surakarta sebagai jaksa. Mangkunegaran, terutama Mangkunegaran 6, itu adalah leluhur beliau. Dan ini semuanya terus mengerucut ke Brawijaya V. Jadi Pak Erlangga ini mempunyai nasab yang jelas, mempunyai trah dari kerajaan Nusantara yang hebat, yang besar. Artinya darah birunya ada. Namun beliau tidak menunjukkan kapasitasnya sebagai seseorang yang berdarah biru. Beliau biasa saja ini. Nah, dalam dirinya ada sesuatu yang luar biasa, tapi penampilannya biasa saja seperti orang politisi lainnya. Tidak terlalu menunjukkan kapasitasnya, kepiawiannya, kebangsawanannya, tapi ya egaliter aja. Dari sisi politik jelas beliau ketua umum partai. Dari sisi ekonomi, kemampuannya dalam mengendalikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, melakukan kegiatan dan kebijakan-kebijakan dalam rangka mengelaborasi suatu kepentingan antara pengusaha besar, pengusaha muda, pengusaha kecil untuk bahu-membahu mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Nah, dari sisi sosial luar biasa, gerakan-gerakannya untuk menumbuhkan digitalisasi sejak beliau di Menteri Perindustrian dan sebagainya. Artinya beliau ini orang kerja. Nah, dalam diri Pak Erlangga ada leadership yang kuat yang dibutuhkan bangsa ini ke depan. Gitu. Pertanyaannya ya atau tidak? Erlangga pantas jadi presiden? Woi, sangat pantas. Pak Erlangga kalau ada sebuah mekanisme penunjukan, beliau sudah pasti dan siap menjadi presiden. Hanya proses alam inilah yang akan menjadi ujian semua pemimpin untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Namun insya Allah atas izin ridho Allah, kehendak alam, semua proses itu jika dilalui dengan selalu mengedepankan bagaimana kita berhubungan dengan alam semesta ini, insya Allah terkabul. Ya. Gus Pram, sederhana, apa tanda-tanda alam yang Gus Pram rasakan? Ini jangan terlalu melebar. Apa tanda-tanda alam yang Gus Pram rasakan? Apakah ada bintang jatuh? Apakah ada apa yang gitu? Supaya pemirsa ngerti dari pengalaman spiritualnya Gus Pram. Oke, terima kasih Dr. Eo. Ya. Memang tanda-tanda alam ini, kalau saya tidak bisa menyampaikan tentang Tuhan, tapi saya punya pengalaman sendiri yang mungkin orang boleh yakin yang terkait dengan Erlangga ini. Sebentar, Erlangga ini sebelum saya mengatakan tentang kejeniusan tentang alam yang saya katakan layak untuk memimpin, kami juga punya pandangan logika. Dan kita itu tidak logika juga. Jadi berangkat dari kita terakhir di Indonesia sebagai pakar dan layak sekali untuk bisa meneruskan lapor ini menuju versi presiden begini. Sehingga, nah hal ini spontanitas. Jadi kami tidak bisa melogikakan. Tapi saya juga tahu logikanya. Apa bapaknya di samping kami non logika, ilmu juga masuk. Ya apa itu? Apa tanda-tanda itu?
Karena ini kami tidak bisa melihat secara bukan, tapi ini ada sesuatu yang luar biasa, yang kiranya ketika nama itu disebut Ya. atau ketika Ya. nama itu Ya. terlihat, Ya. begitu ya. Dan kayaknya saya ada keyakinan getaran yang mungkin itu dia. getaran ini semua orang tertawa apa itu getaran, tapi saya tetap meyakini itu sampai kapanpun akan kawal. Mungkin mengawal apa yang saya dapatkan per detik ini. artinya dengan pandangan fisik, terawangan spiritual, Gus Pram melihat ada sesuatu Ya. barang besar di dalam diri Erlangga Ya. itu. Oke. Mungkin tidak menyebut barang besar, tapi ada suatu hal yang luar biasa. Oke. Ya, untuk beliau. Ya, Dan oke. salam untuk Kalau beliau. begitu, begitulah pemirsa pandangan atau diskusi kita di sore hari ini. Diskusi ini menarik karena di sini kita menggali ada sebuah nilai-nilai kepemimpinan dalam diri seseorang yang bernama Erlangga Hartarto. Untuk jabatan apapun ataupun yang lebih besar dari yang sekarang itu, Erlangga memiliki kapasitas, bukan saja kapasitas tapi kapabilitas. Dari pandangan seorang yang spiritual pun juga melihat bahwasanya ada sesuatu yang tak tampak tapi bisa dirasakan. Betul. Nah inilah yang kira-kira Terasa sekali. menjadi, dan ini sangat terasa sekali. Artinya begini, dari hasil diskusi kita bisa melihat bahwasanya pemimpin Indonesia ke depan selalu akan lahir dari alam, selalu akan dibentuk oleh alam, dan kemudian manusia akan mengikuti arahan alam. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.